Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hukum-hukum tajwid yang ada pada surat At-Thariq. Bagian pertama, yaitu ayat 1 sampai ayat 9. Tapi sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Jangan lupa tekan like, banyak-banyak komen, share, dan ditekan tombol loncengnya. Kita akan baca surat At-Thariq ayat 1 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wassa. Di sana ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya, alif lamnya tidak dibaca, langsung baca ke sin, dari wawu langsung tekan ke sin ya. Oleh karena itu biasa disebut dengan idgham syamsiyah ya, karena cara bacanya diidghamkan langsung ke huruf syamsiyah ya. Wassa. Wassamai. Sama ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah di mim, hamzahnya yang i ya, yang ditulis dalam bentuk aslinya. Cara bacanya panjang 4 atau 5. Nah, ciri dari mad wajib muttasil, biasanya yang pertama hamzahnya ditulis dalam bentuk asli yang mirip kepala huruf ain, dan ada alisnya tebal ya. Was-samaa'i wat-tha. Wat-tha, ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu tha. Cara bacanya alif lamnya dilewat, jadi kita langsung baca ke tha, diidghamkan. Oleh karena itu biasa disebut idgham syamsiyah. Nah, ciri dari alif lam syamsiyah adalah setelah alif lam ada huruf yang ada tasydidnya. Jadi kita lihatnya 3 huruf, alif, lam, sama huruf yang tasydid. Wat-tha, tha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah di tha. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Thariq, ri dibaca secara tarqiq karena ada ra berbaris kasrah ditipiskan. Riq, ada qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti. Jadi awalnya si qaf itu ya, huruf qalqalahnya awalnya enggak sukun karena berhenti jadi disukunkan ya. Maka cara baca dari qalqalah kubra adalah dipantulkan. Pantulannya besar ya, lebih berkumandang. Wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma ada mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah berbeda. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah. Hamzahnya yang a, yang mirip alif berharokat fathah ya. Satu kalimah karena beda kalimah karena ma itu dia punya arti sendiri. Kemudian a-nya sudah masuk ke kalimah kedua, adraka. Adraka sudah dalam 2 kalimah. Nah, cirinya adalah hamzahnya ditulis dalam bentuk alif berharokat fathah. Kemudian alisnya sedikit lebih keriting ya, lebih tipis. Dibacanya panjang 4 atau 5. Wa ma ada qalqalah sura karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli yaitu huruf dal ya. Dal sudah sukun dari sananya. Cirinya biasanya ada di tengah-tengah pembacaan ya. Kemudian cara bacanya adalah dipantulkan, pantulannya tipis aja, kecil. Adra. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro berbaris fathah, jadi ditebalkan. Ro, bukan ra ya. Kemudian di ro-nya juga masih ada satu hukum yaitu mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ro. Nah,
Kenapa fathah berdiri disebut mad tabi'i? Karena dia itu sebetulnya pengganti dari fathah dan alif gitu kalau dijabarkan. Jadi sama aja, ini juga masuk mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Wa ma adraka ma. Ma sebetulnya adalah mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah di mim. Kalau kita berhenti di ma, ma-nya tetap kita baca panjang 2 harokat. Adraka ma. Tetapi karena di depannya menghadapi hamzah wasol dan setelah hamzah wasolnya ada huruf yang ada tasydid, maka mad tabi'inya sudah nggak jadi lagi mad tabi'i ya, karena kita bacanya pendek aja, langsung tekan ke to. Jadi nggak mato nggak, tapi mato langsung ke to, maknya pendek. Wa ma adraka mato. Ada alif lam syamsiyah, karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu to. Cara bacanya alif lamnya dilewat, nggak dibaca, kita langsung baca ke to yang ada tasydidnya. Jadi ini biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Po mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di to. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ri, dan ri-nya dibaca secara tarqiq karena ra-nya barisnya di bawah atau tipis ya, ditipiskan ri. Riqo. Qafnya qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya bukan sukun asli tapi sukunnya karena kita mensukunkannya ya, karena berhenti, yaitu huruf qaf. Tadinya harokatnya dhammah, karena berhenti jadi sukun. Jadilah dia dibacanya, dipantulkannya lebih besar ya, lebih berkumandang. Qariqo. An-najmu tsaqib. Anna ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, langsung baca ke nun. Jadi diidghamkan, idgham syamsiyah. Kemudian anna. Nah, di nunnya juga ada gunnah ya, gunnahnya gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Dengung itu apa? Dengung itu bunyi huruf yang kalau dia dibunyiin kerasa getarannya sampai hidung gitu ya. An halus ya. Anna. Ditahan dulu kurang lebih 2 atau 3 ketuk. Anna ya, jadi jangan terburu-buru. An-najmu. Naj ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli. Jadi bukan karena berhenti, ini memang udah ada sukun dari asal bahasa Arabnya ya. Jim ya, jimnya sukun. Jadi cara bacanya dipantulkan tapi pantulannya tipis aja, ngalir karena kita langsung baca ke huruf berikutnya. An-najmus. An-najmus. Mus ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu fa. Jadi cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, dilewat aja, langsung tekan ke fa. An-najmus fa. Ta mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Taqib. Qib qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti, yaitu huruf ba ya. Ba tadinya kan dhammah, karena berhenti disukunkan. Jadilah dia pantulannya lebih besar, lebih berkumandang. Qib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Inku. Ing ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun bertemu huruf kaf. Cara bacanya nun sukunnya dibaca samar sambil tetap ada dengungannya. Jadi kita tetap nahan dulu ya, disamarkan sambil berdengung. Nah, untuk ikhfa aqrab ini, untuk nun sukun ketemu kaf, tingkat kesamarannya itu lebih kecil dibandingkan dengungannya. Jadi lebih besar dengungannya. Karena apa? Karena huruf kaf letaknya sudah jauh dari nun. Ya, karena pada dasarnya ikhfa itu ketika kita membunyikan huruf nun, nah lidah kita atau mulut kita sudah siap-siap ke huruf kaf. Karena kaf jauh jadi udah ing, ya udah eng banget kan.
jauh dari nun. In kullu naf, fa-nya punya sifat hamas ya, ada angin keluar. Naf bukan nap tapi naf. Naf, bibir bawah bagian dalam ketemu ujung gigi ya. Naf. Jangan juga mantul nape, tapi naf. Naf silla. Silla ada idgham bila gunnah karena ada tanwin kasrah bertemu huruf lam. Cara bacanya, tanwinnya langsung dileburkan atau dimasukkan ke lam tanpa dengungan. Jadi cukup ditekan, gak usah ditahan. Nafsil. Nafsil lamma. Lam ada gunnah musyaddada atau gunnah aja ya, karena ada mim yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan, ditahan dulu. Lam, harus sabar. Lamma. Ma tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Lamma alai. Alai ada harf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Dibacanya pendek aja, dilunakan ya, dilembutkan. Lai, bukan lae tapi lai. Alaiha. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah, dibaca panjang 2 harokat. Alaiha, ini haknya gede, lebih bergetar, ha dari bawah tenggorokan. Nah, bedain sama yang selanjutnya, ha ini lebih halus dari tengah tenggorokan. Ha. Ha mad tabi'i lagi karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Hafil, hati-hati mantul. Lo nggak boleh mantul, ini seperti huruf la ya, dari ujung lidah ketemu ujung gigi. Nah bedanya untuk lo ini lebih tebal, pangkal lidah naik. Hafil, fil. Oke, lanjut. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Fal, lamnya lam mutlak ya, dibaca jelas, nggak boleh mantul. Falyanzu, yanzu ada ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu dengan huruf lo. Cara bacanya, nun sukunnya dibaca samar sambil berdengung. Nah, untuk ikhfa ausat ini karena makhrajnya terutama huruf lo itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan nun, maka ini tingkat samar sama dengungannya itu seimbang ya. Jadi harus nahan dulu. Falyanzuril. Ri dibaca secara tarqiq karena ra-nya berbaris kasrah, ditipiskan ri. Falyanzuril. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Hamzahnya yang i ya. Jadi alif lamnya dibaca secara jelas. Falyanzuril. Oleh karena itu biasa disebut dengan izhar qamariyah ya, karena bacanya jelas. Alif lamnya dibaca jelas. Insa. Il ada ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu huruf sin. Cara bacanya nunnya dibaca samar-samar sambil berdengung. Tingkat kesamaran sama dengungannya seimbang karena sin tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Jadi pada prinsipnya sekali lagi ikhfa itu ketika kita membunyikan nun atau tanwin maka lidah kita sudah siap-siap ke sin. Ilsa. Sa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Ilsanu mimma. Mim ada gunnah ya, gunnah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid, cara bacanya berdengung. Mimma khuliqa. Khuliqa ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya bukan sukun asli melainkan sukunnya karena disukunkan karena berhenti. Cara bacanya dipantulkan dan pantulannya lebih besar. Khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma. Mim ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu huruf mim. Cara bacanya langsung masukkan ke mim si nunnya dengan dengungan.
Jadi ini harus sabar, nahan dulu. Mim, mim, ya. Mimma, ma ada mad wajib mutasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah. Hamzahnya yang in ya, yang ditulis dalam bentuk asli. Satu kalimah karena ma'in itu satu kalimah. Atau tabi'i sama hamzahnya nggak bisa dipisah-pisah ya. Nah, cirinya untuk mad wajib adalah hamzahnya ditulis dalam bentuk aslinya, kemudian alisnya lebih tebal seperti pedang ya. Bacanya boleh 4 atau 5. Khuliqa mimma il ada ikhfa aqrab karena ada tanwin kasrah bertemu huruf dal. Cara bacanya tanwinnya dibaca samar-samar sambil berdengung. Tingkat kesamarannya lebih besar dibandingkan dengan dengungannya. Karena tanwin itu kan dia nun juga tapi hanya dalam bentuk bunyi ya. Jadi huruf nun itu letak makhrajnya dekat sama dal atau dal masih dekat dengan nun. Sehingga ini masih samar. Mimma lidah kita sudah siap-siap di pangkal gigi ya, ujung lidah. Karena letak huruf dal kan keluarnya dari pangkal ujung lidah ketemu pangkal gigi. Da mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Da fiq ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti membaca ya, bukan sukun asli. Tadinya qafnya harokatnya tanwin kasrah karena berhenti jadi sukun. Jadilah dia dipantulinnya lebih besar. Da fiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju mim ada iqlab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya bunyi nun sukunnya diganti dengan bunyi mim ya. Itu ada cirinya ya. Mimnya ada mim kecil di antara nun dan ba yang menjulur ke bawah ekornya ya. Itu artinya iqlab, nunnya harus diganti dengan bunyi mim. Sambil berdengung. Jadi ini ditahan dulu. Mim Bai harf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah dibacanya lunak aja. Bainisu ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu shad. Cara bacanya alif lamnya dilewat, kita langsung baca ke shad ya sambil ditekan ya. Jadi ini diidghamkan, biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Bainisul lamnya lam mutlak dibaca jelas. Bainisul bi watta ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu ta. Cara bacanya alif lamnya dilewat, langsung baca ke ta ya sambil ditekan. Wattara ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Jadi ditebalkan ya. Wattaraib ra mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah di ro ya. Kemudian hamzahnya yang i ya. Satu kalimah karena at-taraib itu satu kalimah nggak bisa dipisah-pisahin antara mad tabi'i dan hamzahnya. Bacanya panjang boleh 4 boleh 5. Wat-taraib. Ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena waqaf atau karena berhenti. Yaitu huruf ba tadinya kasroh karena berhenti jadi sukun. Jadi dipantulinnya lebih besar. Taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Inna ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan ya, ditahan sampai kerasa ke hidung. Innahu mad silah qasirah karena ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup. Artinya huruf sebelum dan huruf setelahnya huruf hidup bukan sukun ya. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Ini huruf setelahnya ain. Jadi haknya dibaca panjang 2 harokat.
Cirinya untuk mad silah qasirah, hak domirnya berbaris, domah terbalik di sini ya. Kalau enggak kasroh berdiri. Innahu ala lam at-tabi'i, karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, dibaca panjang 2 harokat. Ala raj, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro berbaris fathah, jadi ditebalkan. Raj, qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli. Dan dia ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah pembacaan. Jadi dipantulkan, pantulannya tipis aja, kecil aja. Raj'ihi, hi mad silah qasirah karena ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah ya. Haknya cirinya adalah berbaris kasroh berdiri di sini. Nah, bacanya 2 harokat ya. Raj'ihi laqa, mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah di qaf, cara baca panjang 2 harokat. Laqadir, dir, ro-nya dibaca secara tarqiq karena ro-nya disukunkan. Nah, kalau ro yang disukunkan kita harus lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya adalah kasrah, maka ro-nya tipis. Tapi kalau nggak berhenti, run itu karena harokatnya di atas tebal ya. Kalau berhenti tipis. Dir. Yauma tublas sarair. Yau adalah harf lin karena ya sukun, waw sukun sebelumnya ada fathah. Jadi dilunakkan bacanya yau. Bukan yau, tapi yau. Yauma tub. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli. Tub. Dibacanya mantul, pantulannya kecil. Tublasa. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, langsung tekan, langsung masukkan ke sin. Tublasara. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah, jadi ditebalkan. Sara, ra, mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah. Hamzahnya yang i, satu kalimat karena as-sarair itu satu kalimat. Ada dalam satu makna mad tabi'i sama hamzahnya. Bacanya panjang 4 atau 5 harokat. As-sarair. Ro-nya dibaca secara tarqiq karena ro-nya kan disukunkan karena kita berhenti. Nah, kalau ro disukunkan kita harus lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya kasrah maka ro-nya tipis ya. Tapi kalau nggak berhenti tebal karena ro-nya barisnya domah ya. Kalau karena kita berhenti tipis, ir. Kita akan baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja untuk pembahasan tajwid pada surat At-Tariq bagian pertama. Jangan lupa ditonton juga bagian keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.